cerita pengalaman horor ya, ada satu pohon tuh yang kayak pohon asem gitu namanya. Itu gede banget emang pohonnya, terus katanya emang udah ratusan tahun gitu kan, dari zaman mama gua kecil tuh emang pohonnya udah segede gitu. Terus katanya itu emang nggak bisa ditebang gitu. Jadi kalau misalnya itu pohon, lu mau masuk ke atas juga bisa, misalnya kayak lu mau naik bareng-bareng, kayak itu 10 orang dalam situ juga bisa dah, kayak bener-bener gede banget pohonnya. Terus nggak bisa ditebang, nggak bisa diapa-apain. Terus kalau kayak hari-hari tertentu, hari Jumat malam Jumat gitu, suka dikasih sesajen gitu deh, pokoknya di deket-deket jalanan pohon itu juga pokoknya ada perempatan tuh kasih sesajen itu biar katanya sih buat penunggu itunya sih, penunggu pohonnya gitu, katanya itu kayak leluhur gitu kali. Terus pokoknya tiap mau ditebang itu pohon tuh nggak bisa, jadi kalau ditebang besokannya yang nebang sakit, ada juga kejadian yang nebang meninggal gitu. Terus akhirnya sekarang pohonnya udah nggak ada gara-gara kesambar petir. Kalau kesambar petir kan memang nggak bisa dia apain ya. Terus akhirnya pohonnya sekarang udah nggak ada, tapi tetap sih kalau di daerah situ tetap dikasih sesajen gitu, kayak di pertengahan jalan gitu dikasih bunga-bunga, nggak boleh diinjek. Terus kalau pagi paling udah kayak berserakan gitu. Gitu aja sih kalau dari gue. Deh, lanjut aja langsung ya. Gue mau milih Yaya deh. Suara gue jelas gak? Jelas. Perkenalkan, nama gue Cynthia, gue dari PAPA. Jadi tuh ini kejadiannya tuh di rumahan lama gue. Cuman beda blok, gue kan gue blok F. Kalau kejadiannya itu blok E. Jadi tuh sebut aja nih rumah 1, sini tuh kan rumah 2. Nah rumah 1 itu dia ada penghuninya, ada maksudnya keluarga penghuni manusia gitu, terus ada ART-nya kan. Terus yang rumah kedua ini tuh rumah kosong yang udah nggak keurus gitu, udah lama banget. Terus suatu malam nih yang rumah 1 kan tidur, pas besok paginya si ART rumah 1 ini katanya tuh kebangun di rumah 2 yang rumah kosong itu. Terus itu kejadian tuh 2 kali. Pas yang kedua kalinya dia kebangun lagi di rumah kedua, dia bangun kayak badannya tuh memar-memar kayak abis anjing, kayak abis disiksa gitu. Sama katanya sih dia diculik gitu sama hantu, cuman nggak tahu dah. Gitu doang sih sebenarnya, nggak serem ya? Tapi gitu serem Serem. Tapi dari nadanya Yaya bikin deg-degan asli. Udah gitu deh pokoknya. Terus akhirnya dia pulang kampung, nggak mau kerja lagi di situ. Selanjutnya gue nunjuk Awa. Kelas B deh, kelas B. Siapa ya? Siapa itu? Fitria. Assalamualaikum, gue Fitriana Raini dari PAPB. Sebelumnya suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi ini cerita pengalaman waktu kecil di kampung. Kalau kampung gue kan kamar mandinya itu deket sumur, belakangnya sumur. Jadi tuh apalagi kalau di kampung, kalau malam itu kan lampu dimatiin semua gitu, belum ada lampu gitu dulu. Jadi gelap banget kalau malam. Nah, terus pas lagi gue mau ke kamar mandi, kan harus ngisi nimba air dulu gitu. Terus pas udah selesai nih buang air kecil malam, tiba-tiba pas gue lewat deket sumur gitu, kayak ada bayangan kuntilanak gitu di deket sumurnya. Makanya pas itu sampai nggak bisa tidur sampai pagi gara-gara ya itu deh. Udah sih segitu aja cerita dari gue. Nunjuk orang ya? Iya. Sarah deh. Perkenalkan, nama gue Sarah dari kelas B. Jadi tuh sebenarnya gue nggak pernah ngerasain pengalaman horor gitu, tapi baru-baru kemarin tuh beberapa hari yang lalu gue lagi tidur malam gitu, terus kebangun kayak jam 1-an gitu. Nah pas banget pas itu denger suara perempuan ketawa.
kayak suaranya tuh deket gitu. Nah terus nggak lama kemudian beberapa hari setelah itu mama gue juga kebangun, terus kayak ada yang manggil bu gitu, tapi pas disenterin gitu ke sekeliling nggak ada siapa-siapa. Gue nggak pernah ngerasain nggak pernah ada pengalaman lagi, cuma baru itu doang sekali. Udah gitu. Sumpah merinding. Sama anjir. Pas Biasanya kalau jauh bangun tuh denger suaranya kalau suaranya keras orangnya setannya jauh, tapi kalau suara kecil katanya setannya dekat. Jauh ya. Emang iya? Sumpah Katanya. deg-degan. Tapi sekarang masih gak? nunjuk ya, enggak, cuma sekali itu doang, tapi abis itu nggak lama mama gue juga ngalamin gitu, tapi manggil bu gitu, bukan ketawa. Manggil. Mbak. Iya panggil bu. Di kuping gitu Gue kedengaran. lagi kan ibu-ibu ya. Iya. Tunjuk siapa? Sekarang nge-lag ya? Lupa deh. Sekarang nge-lag apa jaringan Eike yang Nge-lag. Sarah nge-lag kayaknya. Gue juga. Sarah nunjuk siapa? Udah. Belum. Ya. Ya, iya nge-lag. Habis cerita nge-lag. Lagi. Salwa deh. Belum kan ya? Apa? Siapa? Salwa nggak sih yang ditunjuk? Oh, ya. Oke. Perkenalkan, nama gue Salwa dari kelas A. Kalau cerita serem, kayaknya gue pernahnya itu deh. Bukan gue yang ngalamin sih, tapi kayak gue ngeliat. Jadi waktu itu kan kakak sepupu gue ke rumah gue tuh, terus dia itu katanya abis kesurupan gitu gara-gara di tempat kerjanya banyak yang kesurupan. Nah abis itu lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba dia nangis, terus ketawa-tawa. Kok jadi lucu sih katanya dia kesurupan gitu. Gue itu baru pertama kali soalnya ngelihat orang kesurupan di depan mata gue tuh. Nah habis itu dia udah dipanggil Pak Ustadz, udah sembuh, tapi nggak lama dipanggil dia nangis lagi, terus pokoknya minta pulang gitu deh. Terus sampai kata, kan ada om gue juga tuh di situ, kata dia pokoknya dia disuruh keluar gitu deh, tapi dia nggak mau katanya, gara-gara jadi penunggu rumah gue itu masukin kakak sepupu gue supaya dia nggak dimasukin sama setan yang dari tempat kerjanya, katanya gara-gara setan yang dari tempat kerjanya itu jahat. Pokoknya dia masukin kakak sepupu gue supaya dia nggak dimasukin sama setan yang di tempat kerjanya itu. Habis itu udah keluar, pokoknya dia masuk lagi sampai 3 kali, terus tapi akhirnya ganti ustadz gitu, pokoknya manggil ustadz yang beda. Habis itu udah deh, dia udah nggak kesurupan lagi. Udah itu dong pengalaman gue. Oke, habis itu gue mau lanjut Lydia deh. Nama gue Lydia, Maudina Januvia, panggilannya Lydia. Sebenarnya gue banyak cerita serem, cerita horor-horor kayak gitu, mistis kayak gitu. Cuman yang waktu itu yang berasa banget merindingnya pas lagi kan gue mondok di Darun Najah. Sempet ada masalah, terus di-srove ke Darun Najah cabang.
Pas di Nanda Cabang itu emang itu tuh hutan semua loh kanan kirinya, kan jauh banget tuh perbedaannya sama yang di kota. Jadi tuh di sana tuh itu tuh sama temen namanya Aisyah. Itu kita lagi mandi malam karena habis kegiatan, mandi malam jam 11 sambil nyuci ceritanya. Kita nggak tahu kalau cerita di sana tuh kayak gimana, tentang kayak gimana-gimana, nggak tahu karena kita kan anak baru. Terus di sana tuh kita tiba-tiba digedor. Pokoknya lagi di kamar mandi digedor. Digedor, kirain tuh apa kakak pengurus gitu kan. Kirain OSISnya. Ternyata tuh nggak ada orang sama sekali dan kita nanya kan, ternyata ada orang yang keliling, ada orang yang jaga. Kita tanya, "Kak, kakak tadi ngegedor kamar mandi kita gitu." Enggak, katanya enggak gitu kan. Terus uh, kita usut terus kan, karena emang suaranya dak 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 gitu, kayak astagfirullahaladzim, serem banget, kayak gimana sih, kayak orang lagi malu, dak dak gitu. Kayak kita di kamar mandi kan panik kan, dan itu posisi jam setengah 2 malam. Nah terus ya udah, kita nggak bisa ngelupain itu. Terus kayak malam-malamnya kita bingung kan harus cerita ke siapa. Terus kita cerita tuh di kamar. Maksud tadi kita di kamar mandi ada yang ngegedor gitu kan. Di kamar cerita tuh. Terus kata dia gini, "Makanya jangan nyuci malam-malam. Itu emang ada di situ. Ada 2 anak kecil." Semua merinding. Ada 2 anak kecil duduk duduk. Jadi tuh di kamar mandi tuh selalu ada bangku di tempat nyucinya ya. Di tempat nyucinya tuh selalu ada bangku 2, bangku SD gitu kecil, bangku kayu. Semua merinding banget. Terus katanya suka duduk di situ. Jadi kursinya tuh suka digeret, dan emang kalau kita mandi terlalu malam tuh bakal digedor gitu loh. Jadi kayak abis itu kita nggak pernah mandi malam lagi. Terus ya udah, jadi kayak udah nggak berani. Pokoknya kalau jam 10 tuh kayak udah terakhir kamar mandi, mau pipis kayak mau ngapain terserah, pokoknya nggak mau lagi. Dah gitu doang. Eh, Siapa terakhir, si Parinta ya? Oke, halo. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Halo. Oh, ya, oke. Kedengeran. Kedengeran. Perkenalin, nama aku Parinta Yosa. Ini kejadian sama pas kelas 2 di kemarin mondok di Darul Istiqomah. Jadi tuh itu tuh pas kelas 2 itu ya agak nakal-nakalnya sih. Jadi bawa laptop gitu ke kamar. Seharusnya laptopnya itu ditinggalin di penitipan sama ustazah. Nah, tapi itu tuh ya jadi nakal nonton gitu. Sudah jam 2 malam gitu, karena besok ada tausiah sama murabi, jadinya ya udah yang teman-teman nonton tuh laptopnya udahin, udah selesai, besok kita tausiah. Jadi udah jam 2 malam itu mereka langsung tidur. Sedangkan posisi itu nah, pas kelas 2 itu tuh kedapatan di asrama lama. Asrama lama tuh di paling ujung deket deket apa sih, rawa-rawa sama hutan-hutan lah gitu, dan bangunannya tuh masih kayu dan asrama. Nah, jadi posisi tidurnya itu kan di sebelah dinding samping tangga. Jadi tangga ke lantai 2 itu di luar kamar gitu loh, kayu. Ya udah, mereka pada tidur, posisiku yang di samping apa nih namanya? Di samping tangga ini belum tidur sama sekali, nggak bisa tidur. Terus ada suara gitu dari lantai 2, krekek kayak gitu, kayak suara pintu kebuka. Terus ada suara ember sama gayung di bawah. Oh, jadi positive thinking, oh ini mau pipis nih. Ya udah jalan tapak tak 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 di lorong lantai 2 tuh kan kedengaran. Tak 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 tak. Terus di pertengahan kamarku itu dia lari. Lari tak 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 tak, tak sampai tangga di samping tempatku tidur. Lari gitu, hilang. Jadi sampai tak 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 sampai di sebelahku, posisinya bener-bener di sebelah tuh suaranya hilang. Ya udah, jadi nunggu semenit 2 menit nggak ada lagi lanjutan suara tapak kaki itu. Ya udah hilang aja gitu. Itu aja sih kejadiannya. Nakalnya santri banget sih Parinta. Iya. Berarti udah ya? Udah nih berarti. Ya udah. Ya udah.
itu aja pengalaman dari kita kelompok 8 ya.